Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dimas Aljanto. Aku merupakan peserta dari studi independen generasi gigi yang kedua oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa dan Goto. Pada video kali ini aku akan membuat sebuah tugas dari kelas soft skill, yaitu untuk modul yang kedua tentang time management. Nah, untuk tugasnya sendiri yaitu uh, missed deadlines are not only caused by poor execution or lack of skill or resource. Another major factor is when we fail to set the right deadlines. Nah, and what are your tips to set up an accurate deadline? And then define five tips to set an accurate deadline. Write down your answer after you have not your answer, and then you can share it as a blog post, vlog, or social media post. Nah, mungkin secara bahasa Indonesia yaitu tenggat waktu yang terlewat tidak hanya disebabkan oleh eksekusi yang buruk atau kurangnya keterampilan kita atau mungkin sumber daya kita menjadi faktor utama lainnya. Kemudian ketika kita gagal untuk mengatur hal-hal yang tadi itu, nah bagaimana sih tips dari aku? Mungkin ini ya dari soalnya gitu kan. Bagaimana tips Anda untuk mengatur waktu yang akurat untuk istilahnya deadlines lah ya. Nah, di sini tentukan 5 tips. Nah, aku sendiri mungkin nggak jauh beda ya dari 5 pilar yang udah dijelasin pada kelas soft skill minggu lalu tentang time management gitu kan. Yang pasti udah ada 5 pilar nih, yaitu yang pertama itu disiplin, ada prioritas, yang ketiga fokus, keempat ada kapasitas kita untuk membuat sebuah jadwal atau plan, kemudian 5 agility. Nah, mungkin ini aku berdasarkan 5 pilar aja gitu ya, yang karena sudah aku pelajari juga tentang bagaimana mengatur waktu untuk kita yang mepet dengan deadline lah istilahnya gitu kan, dari soal yang tadi. Nah, oke, kita mulai ke yang pertama. Pasti udah tahu kan ya semua tentang disiplin gitu kan. Udah pasti kita sering dengar kalimat kata disiplin ini di berbagai kehidupan kita gitu, dari misalnya kita ikut organisasi, kemudian di rumah, di sekolah, di kampus segala macam. Itu pasti yang pertama kita tahu itu mengenai kedisiplinan kita gitu, dari yang aku tahu seperti disiplin dalam berpakaian, kemudian disiplin dalam waktu, nggak boleh telat segala macam, kemudian disiplin dalam beretika gitu kan, dalam berperilaku, kemudian disiplin dalam berbagai hal yang memang menyangkut mengenai kedisiplinan gitu. Nah, dari topik utama kita yaitu tadi kenapa sih kita bisa gagal untuk mengatur waktu yang benar gitu. Nah, tips yang pertama dari aku udah pasti kan disiplin ini. Nah, disiplin ini bisa kita mulai dari pendisiplinan waktu kita gitu kan. Nah, disiplin waktu ini menurut aku pribadi salah satu hal yang bisa dibilang seperti kita membuat sebuah jadwal lah gitu kan, penjadwalan waktu kita untuk kita bisa mengerjakan sebuah tugas atau apapun itu mengenai atau mendekati deadline gitu kan. Nah, yang pertama itu udah pasti disiplin gitu, disiplin terhadap waktu. Gimana nih kita mau mengerjakannya kapan gitu kan, misalnya tenggat waktunya 3 hari lagi. Nah, mungkin kita udah mulai mengerjakannya itu mungkin 2 hari sebelum tenggat waktunya, atau misalnya seminggu sebelumnya. Nah, itu menurut aku salah satu hal yang memang bisa banget ya gitu ya, tentang mengenai kedisiplinan waktu ini gitu. Jadi kita nggak mengerjakan tugasnya itu tuh mepet-mepet deadline gitu kan. Nah, karena kebiasaan kita mengerjakan sesuatu itu mepet-mepet deadline, nah itu mungkin menjadi salah satu penyebab utama kenapa kita bisa gagal mengenai deadline tadi gitu ya. Kenapa kita bisa kayak hal menyepelekan lah gitu, kayak oh ya udah masih lama gitu kan ya, masih deadline-nya masih besok lah, ya udah mepet deadline aja gitu kan. Nah, mungkin aku sendiri juga sering banget ya mepet deadline, karena memang adrenalinnya itu sungguh luar biasa gitu kan, kayak kayak nggak biasa gitu loh. Nah, mungkin itu salah satu hal yang nggak harus harus ditiru juga gitu ya, karena kalau misalnya mepet-mepet deadline ya itu tadi faktornya. Yang pertama bisa kita telat mengumpuli, terus juga mungkin ada yang terlewat dari tugas yang dikasih gitu kan ke kita,
kayak misalnya kita ngerjain ngebut, terlalu ngebut itu kan bisa bikin kayak wah aduh kayak ada yang kelewat nih misalnya gitu kan, kayak buru-buru banget lah gitu. Nah terus yang ketiga mungkin kita ada pengurangan nilai mungkin gitu kan. Biasa kalau di kampus itu kan kita lagi ngerjain tugas itu kan bisa kalau kita ngumpulin telat, nah itu kan biasanya dosen itu bakal ngasih nilai minus gitu kan ya, minus sesuai dengan misalnya 10 menit keterlambatan minus 2 segala macam. Nah mungkin itu penyebab mungkin indisiplin lah gitu terhadap pengerjaan suatu aku panggilnya tugas aja lah ya, tugas yang sudah dikasih deadline gitu. Nah ini tentang pendisiplinan lebih ke arah waktu gitu ya mungkin ya. Dan juga mungkin aku nambahin disiplin terhadap mengerjakan tugasnya itu ya, entah itu tugas atau mungkin project misal di kantor segala macam, itu bisa aja gitu kan ya, tentang pendisiplinan mengerjakan tugasnya gitu tadi, yang meminimalisir hal yang kayak tadi gitu kan, kelewat tugasnya kayak misalnya dari nomor 1 sampai nomor 5 gitu kita cuma ngerjain 1, 2, 3, 5, 4-nya nggak dikerjain gitu kan. Nah itu salah satu hal yang bisa aku bilang pendisiplinan terhadap tugasnya juga gitu lah. Nah itu untuk poin yang pertama ya, pendisiplinan tentang time management lah, manajemen waktu kita. Yang kedua ada prioritas. Nah ini juga sangat penting ya, hal yang sangat penting juga menurut aku pribadi, karena bisa aku bilang mungkin kita semua punya prioritas masing-masing ya, entah itu di rumah oleh keluarga gitu kan, terus di luar kayak misalnya organisasi di kampus, organisasi di luar kampus kayak misalnya Karang Taruna segala macam, atau kita ikut perkumpulan apa. Terus juga nanti ada prioritas kita dalam berkuliah juga, karena itu kan salah satu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu kan. Kita nggak bisa meninggalkan kewajiban kita yang memang kewajiban utama kita kan, yaitu belajar gitu ya. Nah untuk organisasi dan segala macam di luar itu kan kita bisa bilang prioritas yang kedua gitu kan. Nah itu menurut aku pribadi poin prioritas ini tuh apa ya, bisa dibilang paling penting lah gitu, karena jadi kita harus bisa memprioritaskan mana yang memang harus kita kerjakan terlebih dahulu gitu kan. Kayak misalnya mungkin kita ada misal orang tua kita minta pertolongan misalnya di hari Senin atau apa, atau Selasa gitu, kita ambil aja Senin, orang tua kita pengen dia minta anterin kita gitu misalnya ke bank atau kemana. Nah itu kan salah satu prioritas ya gitu. Misalnya kita ada berbentrokan juga dengan kegiatan kampus gitu kan. Nah itu menurut aku pribadi cara memprioritasnya itu kan punya cara masing-masing gitu ya. Setiap orang beda-beda gitu kan. Nah aku pribadi kalau memang misalnya tugas di kampus itu mungkin di organisasi kampus itu mungkin lebih tinggi, itu mungkin aku bisa ini menurut aku pribadi ya, aku mau bisa memprioritaskan untuk mengantar orang tua terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau misalnya memang waktunya lama atau bagaimana, itu mungkin aku bisa menjemputnya kembali nanti ketika aku sudah istilahnya setoran muka lah dulu ke organisasi yang aku aku punya pangkat yang lebih tinggi lah gitu. Misalnya ada kegiatan hari besar organisasi atau ada rapat penting, nah itu kan kita harus datang gitu ya, harus bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang penting gitu. Nah ketika nanti orang tua kita manggil kembali untuk misalnya menjemput, nah itu mungkin aku bisa bisa menjemput terlebih dahulu, nanti anterin pulang, nah nanti baru balik ke organisasi gitu kan untuk rapat segala macam. Nah itu mungkin hal yang yang pernah aku dapetin juga mengenai prioritas. Kebetulan aku juga pernah bergabung dengan beberapa organisasi sewaktu SMA, jadi aku memprioritaskan jabatan yang memang aku dibutuhkan banget gitu. Bukannya mau sombong tentang jabatan ya, tapi menurut aku pribadi aku menilai dari tingkat kebutuhan terhadap istilahnya kita tuh lebih dibutuhkan di mana sih gitu loh. Meskipun ujung-ujungnya tetap dibutuhin dua-duanya gitu, cuman kembali lagi prioritas gitu kan, prioritas utama kita, dengan aku menilainya itu dengan posisi aku yang lebih penting itu di mana gitu loh. Kayak misalnya di OSIS itu aku sebagai ketua OSIS gitu. Nah kalau misalnya anggap aja kita mungkin di eskul, nah itu mungkin di eskul aku tuh sebagai anggota biasa gitu. Nah itu bisa aku prioritaskan terlebih dahulu ke yang ketua gitu kan, karena sudah pasti gitu kan, tugas ketua udah pasti kan, teman-teman udah tahu banyak lah gitu kan tentang ketua. Nah itu aku lebih prioritaskan ke arah OSIS, baru nanti
Kalau misalnya di OSIS sudah senggang, baru aku itu pindah untuk mampir-mampir lah, ngobrol-ngobrol ke teman-teman yang ada di eskul atau di UKM lah seperti itu. Nah itu mungkin poin yang penting juga, prioritas lah. Kayak misalnya kita untuk memprioritaskan tadi organisasi sama tugas. Nah ini uh, agak-agak gambling juga sebenarnya, agak-agak bimbang juga, tapi tetap balik lagi ke tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu kan, sebagai pelajar segala macam itu kan kita harus mendahulukan tanggung jawab kita memang belajar gitu kan. Nah untuk organisasi kan memang itu kan istilah eksternal gitu, eksternal, kegiatan eksternal yang dikasih oleh kampus gitu kan. Tetapi balik lagi gitu, ada misalnya tugas atau project segala macam yang diberikan oleh dosen atau guru, itu harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu kan. Sebisa mungkin kita mengerjakan terlebih dahulu. Nah kalau misalnya udah selesai itu kan enteng ya, jadi kayak kita oh alhamdulillah udah selesai, nanti tinggal kumpulin sesuai dengan waktunya aja gitu kan. Mepet-mepet boleh lah, asal udah punya jaringan yang bagus gitu kan. Takutnya nanti pas di submit maaf agak ngelek-ngelek gitu kan, itu agak gimana-gimana juga ya. Tapi kalau misalnya kita udah ngerjain tugasnya, udah kita cek kembali kayak udah bener belum nih, ada yang typo apa enggak. Kalau misalnya udah, nah ya udah untuk pengumpulan tugas itu mungkin bisa lah 2 jam atau 3 jam sebelum deadline. Nah mungkin itu menurut aku. Nah ini untuk tips yang kedua ya, tentang prioritas. Nah yang tips yang ketiga, fokus. Nah ini udah pasti teman-teman juga udah tahu ya tentang fokus ini. Kita tuh harus fokus terhadap memang tanggung jawab kita gitu kan. Balik lagi ke tanggung jawab utama kita sebagai pelajar gitu kan. Kita harus bisa fokus terhadap bisa dibilang pelajaran lah gitu, pelajaran di kampus, entah di sekolah atau dimanapun itu. Kayak misalnya kita kerja, kalau memang kita kerja di situ ya kita harus fokus gitu kan, mengerjakan sebuah project atau apalah disuruh oleh atasan kita segala macam. Kalau misalnya di kampus disuruh dosen ada tugas segala macam, makalah atau skripsi kita, nah itu kita harus benar-benar fokus gitu loh. Meskipun terkadang memang membagi fokus itu susah gitu kan, karena mungkin kita ada sebagian memang yang senang banget untuk bersosialisasi gitu kan, ikut keorganisasian segala macam. Nah itu kan harus bisa membagi-bagi fokus gitu antara organisasi dengan kuliah atau sekolah kita lah ibaratnya gitu kan. Kita misalnya besok pagi ada matkul gitu kan, nah itu berbarengan sama acara hima lah kita ambil gitu kan. Nah itu menurut aku kita harus bisa fokus gitu, entah nanti kita harus izin dulu terlebih dahulu ke dosen, kayak misalnya Pak saya segala ada kegiatan ini mungkin boleh diizinkan gitu Pak, karena ini menyangkut paut dengan akreditasi kampus. Nah itu mungkin bisa gitu kan. Tetapi nanti ketika udah selesai mungkin kita bisa menanyakan terhadap teman kita atau mungkin ke dosen langsung gitu, kayak misalnya ada tugas kah, atau memang materinya ada PowerPoint-nya atau segala macam, ada Word bentuk PDF-nya gitu kan, untuk ibaratnya kita bisa baca ulang lah, review ulang gitu kan. Nah itu kita harus fokus terhadap memang ini paling penting sih ya, tanggung jawabnya itu sih, tanggung jawab terhadap apapun yang kita punya deadline gitu kan. Deadline apapun itu, mengenai tugas, skripsi segala macam, organisasi itu bisa dibilang kita harus tetap fokus mengerjakan yang memang deadline yang memang udah terdeadline gitu loh. Kalau misalnya yang lain, hal-hal yang lain kayak misalnya kita ada kegiatan diri kita tuh kayak misalnya nonton Netflix, YouTube segala macam, itu kan memang istilah hiburan gitu lah, hiburan untuk kita. Nah itu kan mungkin bisa dikesampingkan, kita fokus terlebih dahulu terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada kita gitu kan, tanggung jawab yang dikasih ke kita dari tugas dosen atau guru, kemudian baru nanti organisasi, mungkin nanti tugas orang tua gitu kan, nanti bisa disuruh beli apa. Nah itu harus bisa fokus terhadap memang yang lebih penting gitu loh, yang lebih dekat terhadap deadline gitu kan. Nah itu kan untuk poin yang ketiga yaitu fokus. Nah untuk poin yang keempat ada kapasitas planning. Nah ini salah satu skill yang memang harus kita dapetin juga ya, harus kita miliki, yaitu kapasitas kita untuk membuat sebuah jadwal gitu. Nah misalnya dari pagi hingga malam itu kita ada agenda apa aja gitu, dimulai dari misalnya pagi kita ngantar adik kita ke sekolah, terus nanti ngantar ibu kita mungkin ke pasar atau ke bank misalnya gitu kan. Nah, nanti agak siangan misalnya jam 10 jam 11 itu kita harus ada kegiatan di kampus, ada organisasi, terus juga ada kuliah juga gitu kan, masuk kelas mungkin jam 12-an. Nah itu kita harus bisa memanage jadwal-jadwal kita dengan baik gitu. Kita harus memiliki
soft skill yang memang dibilang ini kapasitas planning kita gitu kan, kapasitas kita untuk membuat sebuah jadwal gitu. Nah misalnya nanti siang udah, nanti sorenya ada apa nih, misalnya ada rapat Karang Taruna, atau memang ada kita kegiatan sosial kita lah, ibarat kayak mungkin riding sama teman-teman yang lain gitu kan, riding perkumpulan apa, misalnya kita ikut join ke riding motor apa gitu. Nah itu kan kebiasaan kita gitu ya, mungkin kebiasaan kita beda-beda. Nah itu kita harus bisa uh, membuat jadwal terstruktur gitu lah. Nah kalau misalnya nanti sore udah selesai misalnya kayak tadi riding, terus nanti baru agak maleman itu kita harus ada ngerjain tugas. Nah itu salah satu hal yang memang kita punya spare waktu yang memang harus kita apa ya, untuk kita bisa mengerjakan apa yang dikasih ke kita. Misalnya kayak kita harus membuat notulensi, terus nanti ada tugas, misalnya tugas matkul A, matkul B, ada tugas makalah di matkul C, segala macam. Itu kan kita harus ngasih spare waktu ya, nggak selamanya kita harus kegiatan di luar terus gitu kan, kayak nanti ini kesini. Nah itu kan kita nggak bakal bisa ngerjain tugas gitu dengan baik ya. Nah itu untuk kapasitas planning kita harus bisa mengasih spare waktu untuk kita bisa mengerjakan tugas atau tanggung jawab yang kita berikan, agar kita bisa mengumpulkannya sesuai dengan tenggat waktunya atau deadline-nya gitu. Nah itu untuk poin yang keempat. Nah poin yang terakhir, kelima, itu agility gitu kan. Ini mungkin tentang bagaimana kita menggunakan agility kita gitu ya dalam memanage semua yang tadi 4 poin tadi gitu, dari kedisiplinan, prioritas kita, terus fokus, terus kapasitas membuat jadwal kita atau planning gitu kan. Nah ini semua mencampur menjadi agility lah atau kemampuan kita gitu kan, dalam bagaimana kita memproses poin-poin tadi dan kita aplikasikan ke kehidupan kita gitu kan. Udah pasti ini semua saling berhubungan gitu kan, tadi yang diawali disiplin, kemudian membagi prioritas, kemudian dari udah kita bagi prioritasnya, kita harus fokus ke yang nomor 1 dulu nih. Nanti nomor 1 selesai, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah udah kita buat prioritas juga, nah nanti kita improve lagi ke kita membuat jadwal sehari-hari, mungkin dari Senin sampai Jumat gitu ibaratnya. Jadi kita hari kerja sampai nanti mungkin weekend itu beda lagi gitu kan. Itu kan karena mungkin kita udah free, itu kita bisa me time lah gitu istilahnya gitu. Nah itu untuk poin agility gitu kan, bisa dibilang menjadi ujung lah ya dari keempat poin yang tadi ya udah aku sebutin. Dan terakhir itu ada yang kelima, itu agility gitu kan. Nah mungkin tips dari aku segitu aja ya, sesuai dengan konteks yang memang diberikan oleh modul 2 tentang time management, untuk kita bisa memanage waktu kita agar kita tidak bisa agar kita mengerjakan sebuah tugas atau tanggung jawab itu sesuai dengan deadline-nya gitu kan. Nah mungkin cukup sekian dari aku. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan dari aku pribadi, aku mohon maaf. Dan untuk tadi mungkin poin-poin yang udah aku sebutin tadi, mungkin ada kesalahan atau mungkin ada sebuah kalimat yang memang gak pantas untuk ditiru, ya jangan ditiru juga gitu kan ya. Buang yang buruk-buruknya, ambil yang positifnya aja gitu kan. Nah ini untuk tugas dari kelas soft skill, yaitu time management. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.